Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu diagnosa penyakit pada buah semangka menggunakan metode certainty factor. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami itu ada Benyamin Faot, ada Wawan Arkiang, ada Gantas Asmara, dan Martinus Neno, dan saya sendiri Fred Taupan. Ini adalah lembar gejala penyakit buah semangka dan ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gantas Asmara. Ya, baik. Saya adalah Gantas. Jadi saya akan menjelaskan form gejala penyakit buah semangka dan perhitungan pada nilai certainty factor. Baik, di sini sudah ada gejala-gejala yang terdapat pada buah semangka. Yang pertama adalah terdapat bintik berwarna kehitaman pada kulit buah, lalu buah busuk, tetapi bagian yang membusuk tetap keras atau busuk kering. Lalu buah yang tua terdapat kudis. Lalu buah mengeluarkan cairan, rasa buah tidak enak, sedikit asam, lalu buah beraroma tidak enak, berbau busuk. Jadi di sini langsung tertera nilai certainty factor 0,8, 0,95. Ya, di sini kita akan mencari bagaimana dapat mendapatkan nilai CF-nya. Baik, saya akan memberikan contoh, yaitu seandainya seorang pakar tumbuhan yang menyatakan probabilitasnya pada buah terkena penyakit buah mengeluarkan cairan, ya tentunya 0,01. Dari data lapangan menunjukkan bahwa 100 tanaman semangka, yaitu ada 60 semangka yang memiliki gejala buah mengeluarkan cairan. Ya, dari CF dari data pakar di atas kita akan menentukan nilai CF-nya. Jadi kita akan melakukan hitungan manual. Ya, saya akan membuka kalkulator untuk menghitung manualnya. Ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa nilainya adalah 60, jadi kita buatkan menjadi 0,60. 60,100. Oke. Dikurang dengan 0,01 dibagi dengan 0,99. Ya, kita lihat hasilnya adalah 0,59. Jadi kita akan bulatkan menjadi 0,6. Ya, jadi kita tadi mengambil contoh bahwa kita akan mencari nilai buah yang mengeluarkan cairan, yaitu 0,6, dan disinilah hasilnya 0,6. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya Darmawan Arkiang. Ya, baik. Setelah mendengar penjelasan sebelumnya dari teman saya Gantas Asmara, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang form diagnosa penyakit buah semangka. Ya, pada form ini sudah tertera beberapa penyakit, di antaranya itu terdapat bintik berwarna kehitaman pada kulit buah, buah membusuk tetapi bagian yang membusuk tetap keras atau busuk kering. Baik, yang ketiga itu buah yang tua terdapat kudis berwarna coklat bergabus. Keempat itu buah mengeluarkan cairan. 5, rasa buah tidak enak, sedikit masam. Dan yang keenam itu buah beraroma tidak enak, berbau busuk. Baik, dalam form diagnosa penyakit buah semangka itu, di sini kami menggunakan dari toolbox, yaitu judulnya itu menggunakan label ada pada toolbox, dan dalam gejalanya 6 gejala yang ada dalam form ini itu menggunakan checkbox. Yang bagian ketiga ini yang terdapat tulisan diagnosa gejala itu menggunakan button. Itu mungkin yang bagian-bagian yang terdapat dalam form diagnosa.
fungsi dari batan diagnosa gejala itu sendiri yaitu memproses nilai CF atau certainty factor yang akan keluar nantinya pada saat program kita running. Baik, mungkin hanya ini saja tampilan ya yang cukup sederhana. Supaya tidak membuang waktu, kita coba running programnya, yaitu form diagnosa penyakit buah semangka. Ya, ini tampilan dari form diagnosa penyakit buah semangka. Ini bagian dari checkboxnya. Ya, mungkin hanya ini saja, akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Saudara Darmawan Arkiang mengenai form desain proyek kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang listening pada desain kami. Oke, baik. Di sini kita lihat ada dim CF as double, yang artinya bahwa pada CF1 itu memiliki pada dim CF1 as double, yang berarti bahwa CF1 memiliki nilai double atau ganda. Kemudian dim CF2 as double, yang berarti bahwa nilai CF2 bernilai ganda juga. Dan seterusnya pada CF6, CF7, dan CF8 serta pada CF9 juga bernilai double atau ganda. Kemudian pada list di bawahnya juga tertera bahwa dim A1 as double, yang berarti bahwa penyakit 1 memiliki dim A1 as double, yang berarti bahwa nilai penyakit 1 memiliki nilai ganda. Kemudian pada CF1 sama dengan 0,8. Di sini berarti bahwa CF1 memiliki nilai 0,8 seperti yang tadi dijelaskan oleh Saudara Gantas pada penjelasan pertama. Dan kemudian ada CF2 sama dengan 0,95, yang berarti bahwa CF2 memiliki nilai 0,95 sesuai dengan cakaran manual dari Saudara Gantas tadi. CF6 0,55 dan CF7 0,6. CF8 0,5 dan CF9 0,5. Kita lanjut pada list yang bawahnya lagi. Jika checkbox 1 bernilai benar dan checkbox 2 bernilai salah, maka penyakit 1 sama dengan CF1. Pada label 5, iya. Nah, jika checkbox 1 bernilai true dan checkbox 2 bernilai true, maka penyakit 1 sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali dengan 1 dikurangi dengan CF1. Maka nilai label 5 sama dengan, atau nilai label 5 adalah penyakit 1. Selanjutnya kita akan mengikuti presentasi dari penjelasan dari Fred. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang ini gejala penyakit kedua, di mana kita mempunyai gejala itu jika checkbox 6 itu bernilai true, checkbox 7 juga bernilai false, dan
checkbox 8 bernilai false, checkbox 9 bernilai false, maka penyakit kedua itu mempunyai gejala penyakit ketiga. Dan pada level ke-11 kita mencetak penyakit kedua, dan sekaligus kita memunculkan ini gejala tipe gejala ketiga. Selanjutnya untuk selanjutnya pada checkbox ke-6 jika dia bernilai true, checkbox 7 juga bernilai true, checkbox 8 bernilai false, checkbox 9 bernilai false, maka penyakit 2 itu mempunyai nilai sebagai nilai adalah CF6 ditambah CF7 dikali 1 kurang CF6, dan pada level 11 kita mencetak penyakit kedua. Dan sekaligus kita memunculkan form gejala penyakit ketiga. Selanjutnya untuk checkbox ke-6 jika bernilai true, checkbox 7 bernilai true, dan checkbox 8 bernilai true, checkbox 9 false, maka penyakit kedua itu mempunyai nilai sebagai berikut. CF6 ditambah CF7 dikali 1 kurang CF6 ditambah CF8 dikali 1 kurang CF6 ditambah CF7 dikali 1 kurang CF6, maka akan mendapatkan penyakit kedua. Sekaligus kita di sini kita memunculkan form tipe gejala keempat. Untuk selanjutnya dengan langkah yang sama kita akan menentukan tipe-tipe gejala tersebut dan sampai gejala ke-6. Untuk bagian tipe gejala-gejala ini akan diteruskan oleh teman saya, dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tipe-tipe gejala yang ada pada buah semangka. Ada 5 tipe gejala. Yang pertama, penyakit pada kondisi ini dikategorikan masih dalam fase ringan atau low, di mana penyakit ini masih bisa dicegah atau ditangani dengan pestisida secara berkala dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu 1 kali dengan takaran 1 liter untuk lahan 2x6. Tipe gejala yang kedua, dalam kategori ini sudah tergolong berat atau serius, di mana penanggulangannya harus dengan lebih intens karena dibutuhkan perawatan yang serius. Dalam kategori ini, penyakit yang diderita bisa berakibat gagal produk, maka harus diberikan pupuk dan pestisida secara rutin. Maka dilakukan tindakan diberikan pupuk organik setiap hari dalam masa karantina, pemberian pestisida secara berkala hingga tanaman kembali menjadi normal. Tipe gejala yang ketiga, penyakit pada kondisi ini dikategorikan masih dalam fase ringan atau low, di mana penyakit ini masih bisa dicegah atau ditangani dengan pestisida secara berkala dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu 1 kali dengan takaran 1 liter untuk lahan 2x6, lalu diberikan tempat yang tepat agar tanaman berada tepat terkena cahaya sinar matahari. Tipe gejala keempat, penyakit pada kondisi ini dikategorikan masih dalam fase sedang atau medium, di mana penyakit ini masih bisa dicegah atau ditangani dengan pestisida secara berkala dan pemberian dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu 3 kali dengan takaran 1 liter untuk lahan 2x6, lalu diberikan tempat yang tepat agar tanaman berada tepat terkena cahaya sinar matahari. Tipe gejala yang kelima, dalam kategori ini sudah tergolong berat atau serius, di mana penanggulangannya
harus dengan lebih intens karena dibutuhkan perawatan yang serius. Dalam kategori penyakit yang diderita bisa berakibat gagal produk, maka harus diberikan pupuk dan pestisida secara rutin. Maka dilakukan tindakan diberikan pupuk organik.